Tomil konnichiwa, ini saya lagi di kebun saya nih. Ya, kita makan itu bawa nasi dari restoran. Lengkap, makan enak. Cek kebun saya. Ya adalah mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ini bisa 20 hektar di sini. Itu manajer saya tadi di belakang, dia sepupu saya ya. Saya angkat itu dia lagi bersih-bersih ya. Itu dia menerangkan berapa gaji buruh yang kami bayar di sini ya, bukan bohong, bukan hoak. Anda lihat sendiri berapa yang dia katakan kami bayar. Kalau gajimu cuma 1.000 ringgit, 3 juta, 2.000, 6 juta di sana, hai buruh, kuli-kuli Indonesia di sana, ngapain kalian jauh-jauh? Di Sumatera, Jambi, terus di Kalimantan, ya. Terus kalian dihina lagi. Gara-gara kalian itu kami dihina semua oleh orang-orang bodoh dari Maledes ini. Ya, orang-orang miskin sok sombong. Ya. Ini dia, ini kebun saya, ini buah sawit kalau pengen tahu ya. Nah, itu, ini masih muda, setinggian saya. Ini masih bisa panen sekitar 20 tahun lagi, masih bisa panen, baru mulai panen. Ya, jadi kapanpun saya silap pulang dari Jepang, dari mana, nggak mengaruh, hidup saya sudah aman. Baik di kampung, to be honest, mau jujur, hidup saya di kampung lebih nyaman. Nggak perlu kerja, bangun jam 7, kerja jam 9, nggak perlu. Di sini saya bisa bangun suka-suka saya. Tidak ada yang perintah saya. Karena saya I own my business. Saya punya tanah. Ya, ini satu tempat aja, ada lagi di tempat-tempat lain. Ini kebetulan yang dekat rumah ini ya. Ini kalau dijual gampang aja cari uang MM. Alright. Ini capital gain. Kebun saya yang baru ini. Ini baru aja mulai belajar berbuah. Ya, bisa panen 22 tahun, 25 tahun lagi. Alright. Dengar tadi gaji buruhnya berapa, jadi buruhnya berapa, dengar abang ini berapa ya. Berapa gaji kita bayar buruh. Cek kebun yang saya beli di sini. Kemarin investasi di sini. Ini keadaannya sedikit butuh perawatan ini sedikit. Ada 15 hektar seputaran. Nah, ini dia manajer saya ini yang ngurus. Halo. Yang ngurus perkebunan kita ini. Jadi kita bisa wawancara. Ini kenapa tidak dia ini jantan? Ini jantan. Ini jantan ini ya. Jantan. Ini kalau jantan ini memang sulit, kita harus kalau mau mengurangi jantan cuma dibunuh lah. Dibunuh ya. Bunuh, tapi jangan semuanya dibunuh. Karena jantan tuh perlu ya untuk penyerbukan supaya buahnya banyak. Kalau jantan itu nanti terlalu sedikit, dia buahnya terlalu jadi dikit. Bukannya dikit, dia butuh kayak semacam kumbang. Nah, itu. Sekarang saya mau tanya ini, upah buruh di sini. Ini kebun saya yang mengurus pembayaran upah buruh ini bapak kita ini. Dia punya channel juga, nanti saya taruh di link description. Ini kalau dia yang saya akan wawancarai upah buruh sini, upah panen berapa itu? Berapa pendapatan mereka kira-kira satu hari? Kalau di sini di Provinsi Jambi cukup lumayan. Cukup lumayan ya. Untuk kerja di sini di Provinsi Jambi itu sudah upah sudah sangat lumayan, melebihi dari upah dari luar. Jangan salah-salah, di Indonesia upah di tempat kita aja lebih tinggi. Biasanya kalau pemanen di sini, misalnya kalau ini penghasilan seluruh kebun ini sekitar 9 ton. 9 ton. 9 ton. 1 ton mereka mendapat penghasilan 400.000. 400.000 kalikan 9 ton kalikan 28 hari. Berapa itu gaji mereka itu? Itu udah hampir melebihi 20 juta tuh. Per bulan? Per bulan. Ya, dengar itu Maledes, dengar itu kalian Zainal Story yang ngomong Malaysia itu mahal. Di kampung saya gaji mereka 20 juta per bulan orang panen ini. Itu melebihi gaji orang UMR rata-rata di Malaysia yang cuma 2.000, 1.500, 2.000 ringgit. Bisa sekitar 28 juta itu. Bisa 28 juta? 28 hari itu. 28 juta? Iya. Buset. Kalau di sini. Kerja mereka nyantai. Kerja nyantai ya. Mulai jam berapa mulai kerja? Paling mulai jam 8, jam 9, jam 12 sudah siap. Paling jam 1 sudah siap. Jam 1 sudah siap. Iya, di sini. Makanya mereka hidup di sini sejahtera. Hidup di sini sejahtera ya. Betul sekali. Jauh kalau dibanding dengan buruh yang kerja di Malaysia itu gimana? Banyak permasalahan, kadang-kadang gaji telat dibayar, tidak bisa berbuat apa-apa, misalnya paspor ditahan. Itu kan dengar pemirsa. Masalahnya kalau kayak di Malaysia, gaji ditahan, bisa mereka di paspor, kalau ilegal lebih parah lagi. Macam-macam mereka lapor. Itu kan. Masalah kerja separuh terserah mereka gaji. Gaji ya. Mending di Indonesia. Apa yang keluar jauh-jauh?
Betul. Sumatera banyak kebun sawit, Kalimantan banyak. Ngapain ke Malaysia ngemis-ngemis diri ya? Ya. Untuk ke Malaysia, keluar ke daerah lain lah ya, Malaysia lah khususnya kan. Ya, ya, ya. Kalau di Indonesia, penghasil sawit terbesar di dunia nomor 1. Indonesia itu ya. Indonesia. Indonesia Ngapain sekarang. Malaysia? Malaysia kecil. Di Itu. Malaysia orang Malaysia tuh datang ke Indonesia bikin kebun di sini. Dengar Banyak itu. sekali perusahaan Malaysia yang bikin kebun di Indonesia. Ya, ya. Karena tahu mereka investasi itu menjanjikan. Oke. Banyak di sini orang Malaysia bikin kebun. Banyak. Akhirnya mereka jual juga. Akhirnya dijual kan Dijual karena mereka juga ketahuan. sama orang sini. Dijual ke orang Karena sini. mereka merasa juga mungkin ya udah merasa tidak mungkin merasa ya udah mungkin balik modal dianggap kan mereka jual. Nah, ya, itu dengar. Yang beli-beli kebun orang Malaysia ini sudah banyak dijual dan dibeli oleh orang lokal. Ini investasi saya selama ini. Saya menargetkan sekitar 20 ke 30 hektar. Jadi penghasilan saya itu bisa 50 juta per bulan. Saya nggak perlu lagi susah-susah kerja. Kalau pulang kampung nggak perlu susah-susah cari kerja. Ini manajer saya, dia tahu persis. Dan bagaimana pembayaran upah lancar. Pembayaran upah lancar, tidak pernah secara cash. Begitu kita Selesai. dari ram, ditimbang, dijual, langsung cash dibayar. Tidak pernah nunggak, langsung cash dibayar. Oke. Tidak pernah ditunggu-tunggu, ditahan-tahan. Tidak pernah ya. Tempat kita ini lancar. Itu dengar itu saudara-saudara. Ini di kebun saya ini. Pemanen itu, tambah lagi. Pemanen ini di sini dikasih makan lagi, dibelikan nasi, Oh, dikasih air minum. nasi bungkus Iya, dari restoran. Bungkus di sini dari restoran. Dengar tuh Maledes, mana ada kalian kasih pekerja kalian nasi bungkus dari restoran? Ya, itu pekerja di sini tukang panen itu khususnya bisa mencapai 20 juta ke atas gaji mereka per bulan. Ya, di sini. Ini manajer saya, dia tahu persis keadaan ini, apalagi udah di pruning. Wah, lumayan ini ya. Ini investasi saya yang Perawatan dia lagi kan, disemprot lagi, penyemprotan. oke. Lumayan ini kan. Nah, Oh, lumayan. ini tinggal pruning sudah. Tinggal kita bersih-bersih ini lagi lah, Ya, supaya disusun rapi. ya, dirapi ya. Ini kan, disusun rapi lagi, ini kan. Ya. Baru Udah dengarkan tadi berapa? Itu perkiraan terendah manajer saya tadi. Dia sepupu saya, dia lagi sibuk itu di belakang cek pruning batang pohon, bagus katanya itu. Nanti dia kasih keterangan. Nanti silakan follow abang ini, linknya saya kasih di bawah. Dia akan, kalau pengen tahu masalah sawit, dia lebih paham dari saya karena dia yang bekerja di manajer saya di sini. Nanti linknya saya taruh di link description, silakan follow ya. Silakan follow dia dan silakan bertanya kalau masalah sawit apa, dia lebih tahu di sini. Saya cuma investor, saya cuma beli, terus dia yang mengurus, saya kasih gaji. Kami punya sekitar ya 20 orangan karyawan, nggak perlu kerja setiap hari sini karyawannya kalau di rumput ya. Ini salah satu contoh kebun yang baru ini saya beli yang baru ini sekitar 7 hektar. Ini baru panen yang baru ini. Tengok buahnya. Ya. Ini setinggian saya kan, ini masih bisa panen 22 tahun lagi, 24 tahun lagi bisa panen ya. Ini itu yang saya sebutkan, terutama yang ngomong saya babu. Hahaha, sekarang kau masuk goa baru kau tahu siapa aku. Di Jepang saya juga udah coach. Di sini saya punya ya udah dekat-dekat 20 hektar lah. Cepat, insya Allah dalam 2-3 tahun lagi sampai 20 hektar. Itu gajinya udah lebih-lebih gaji saya di Jepang. Ya. 20 hektar dirawat dengan baik itu bisalah ya samalah dengan Jepang. Paling mudah itu, kita anggap paling rendah penghasilannya. Kalau 20-30 hektar, 50 juta paling murah itu. 50 juta hidup di kampung gaji sebulan, gaji siapa? Ayo. Ya. Mungkin sama dengan gaji pilot, ya nggak tahu saya gaji pilot Indonesia berapa. Itu enak hidup begini, nggak ada yang perintah. Saya rajanya, oke, tidak ada yang perintah saya. Tidak ada yang nyuruh saya bangun pagi, tidak perlu saya bikin laporan ke bos, tidak ada yang bikin PMP. Ini hidupnya. Ini baru berbuah sini. Nah ya. Ini di dekat rumah saya yang baru tanah kosong saya juga punya sekitar 3 hektar kemarin. Insya Allah saya beli lagi lah sampai saya di sini. Nggak tahu saya bisa beli lagi, tambah-tambah kan. Itu pesan saya buat perantau.
Saya bukan TKI ya, saya WNI, saya suppose bisa pilih kerjaan di Jepang, bisa tinggal di Jepang berapa lama saya suka. Tapi jangan kalian lupakan kampung, ya. Investasi di kampung begini. Gak usah banyak, kalian punya kebun aja kerja di Malaysia atau Korea, Jepang. Kalian bisa beli sawit 4 hektar aja, udah aman hidup kalian. Gak perlu cari-cari kerja lagi pas pulang. Ya. Saya ini kalau saya mau punya kebun 20 hektar, kalau saya mau pergi ke bank, berapa M aja kalau saya mau minjam dikasih. Pergi ke dealer, mobil apa saja kalau saya mau dikasih. Ya, karena saya juragan ini, saya punya tanah. Dengar ya Malades tuh yang ngomong-ngomong saya babu itu malu kau. Sini kau kerja jadi babuku. Ya aku gaji lebih dari gajimu di Malaysia yang 2.000 ringgit itu. Apa itu? 1.700 ringgit. Alright. Ya, klik abang ini tadi di bawah link dia kalau mau bertanya tentang perkebunan daerah di Sumatera tempat saya. Dia lebih tahu, dia manajer saya. Abang kita ini bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Jepang. Dia lama di Bali dengan saya. Kenapa dia pilih pulang kampung? Ya, silakan tanya sendiri dengan dia. Kenapa? Jangan kau malah hina-hina Konoha tak bisa bahasa Inggris. Orang di kampung pun banyak bisa bahasa Inggris sekarang. Kau bangga-bangga bahasa Inggris, bahasa rojak, mak marah pula bahasa Melayu nggak laku. Kau sendiri nggak bangga dengan bahasa Melayu. Oke, begitu saja. See you next time. Video kedua hari ini kita upload tanpa opening ya, natural. Di alam, di kebun sawit saya sendiri. Oke, see you next time. Mumpung kita sekarang hari libur, karena para pemanen belum bekerja, nanti sekitar seminggu lagi baru panen lagi nih. Seminggu lagi baru panen, para pemanen datang. Ini menjelang kita periksa, cek-cek yang perlu dipruning. Yang ini tumbuhannya baru nih. Ini ada sawit yang baru tumbuh, yang baru berbuah. Ini perlu dipruning. Tapi jenis bibitnya bagus, dia pelepah panjang, buahnya besar-besar ini. Oh ya. Jadi kawan-kawan, ini perlu kita pruning. Saudara dia Jadi tahu sambil itu. kita nunggu nanti panen berikutnya, saya sebagai manajer itu juga bukan tidak diam. Saya bantu juga, saya pruning ini kan. Nunggu sambil olahraga, saya pruning nih. Ini karena ini udah berbuah, itu buahnya tuh, lebat tuh. Oh ya. Cuma karena ini terlalu banyak, pelepahnya ini menghabiskan nutrisi, harus kita pruning nih sampai sini nanti. Buahnya banyak memang terjepit itu ya, karena ada di pruning. Itu buahnya besar-besar tuh. Iya. Nah ini kalau tutorial untuk sawit yang harus dipruning harus seperti ini. Juga sangat dipruning, dia sudah berbuah. Ini mungkin bisa buah pertama kali ini. Oke. Dia harus kita pruning dulu. Lihat bibitnya yang bagus, besar dia. Ya. Ini bibit yang bagus, Ini lepas panjang nih. Ya, ini saudara, dia manajer saya, dia yang mengurus kebun saya di sini. Saya tinggal di Tokyo. Ya, ada 15 hektar di sini semua. Ini juga kalau saya pulang ke kampung bisa lah. Ya, udah nggak perlu kerja lagi lah saya. Ini hasilnya lebih dari cukup, lebih dari gaji orang di Jepang sekalipun. Oke. Jadi nasihat saya buat teman-teman yang PNI yang merantau, coba menabung ya, begitu. Saya bukan TKI, tapi saya punya ide. Apalagi TKI yang dikontrak 3 tahun, kalian harus pintar, harus pandai menabung. Investasi di kampung masing-masing, karena saya orang Jambi, saya investasi di kebun saya begini. Lihat ini. Di sini ya. Mudah-mudahan di sini nanti saya cukupkan 20 hektar ya. Kalau ada yang jual kita beli lagi kebun ini. Yap. Jadi kalaupun saya harus pulang, gaji penghasil kebun saya sini lebih dari gaji saya di Jepang juga. Oke. Malaides yang suka hina-hina babu, kau sini jadi babuku. Oke. Jadi tukang pekerjaku. Hahaha.